Pemirsa, viral di media sosial, sejumlah pelajar dilarikan ke rumah sakit di Hari Anak Nasional. Mereka diduga keracunan setelah mengkonsumsi menu makan bergizi gratis. Aduh, turun. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional, sejumlah pelajar SMA dilarikan ke rumah sakit. Mereka diduga keracunan setelah menyantap menu MBG di sekolah mereka. Para pelajar nampak lemas dan terbaring lunglai di dalam ruang IGD. Mereka diketahui berasal dari 3 SMA di kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, NTT. Sebagian terpaksa dirawat inap, sebagian lagi bisa pulang ke rumah. Ikan tongkol. Ikan tongkol. Ikan tongkol. Oh, memang infonya ikan tongkol. Ya. Tapi pernah makan ikan tongkol sebelumnya? Pernah. Tidak pernah? Baru ya? Oh. Saat ini sampel makanan telah diperiksa untuk diuji laboratorium. Kasus keracunan kini ditangani anggota kepolisian. Dari Sumba Barat Daya, NTT, tim Liputan News melaporkan. Seorang pengamen gunakan jurus langkah 1000 saat melihat kedatangan Satpol PP Pamung Praja. Meski sempat terjatuh, ia tetap berusaha kabur. Namun, ia akhirnya tak berkutik saat ditangkap petugas di sebuah gang. Aksi serupa juga dilakukan Pak Ogah di Jalan Kayu Putih Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kali ini, ia berhasil kabur dari kejaran petugas. Tugas kembali menyisir arena di Simpang Pulau Mas, Kelapa Gading, dan Jalan Kayu Putih Raya. Seorang Pak Ogah nyaris berkelahi dengan pelajar sekolah saat kabur ke tengah kepadatan lalu lintas. Razia ini digelar menyusul dugaan aksi perusakan dan pemadaman listrik lampu lalu lintas Cawang oleh Pak Ogah dan pemalakan kepada pengendara mobil. Para penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk preman berkedok jukir liar kemudian ditangkap untuk dibawa ke panti sosial. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pemirsa, sekelompok remaja menyerang warga Petukangan Jakarta Selatan hingga terjadi tawuran. Sementara itu, aksi unjuk rasa siswa SMA ricuh hingga mengejar kepala sekolah. Dalam video, sekelompok geng motor menyerang warga dengan senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selain menyerang warga, aksi ini mengganggu warga. Satu persatu anggota geng motor ditangkap polisi di rumahnya masing-masing setelah melakukan penyelidikan. Para pelaku dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan untuk menyerang disita polisi. Kelompok ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. 9 orang yang ditangkap, 7 diantaranya masih berstatus pelajar SMU dan SMP. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan siswa SMA Negeri 2 Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Ratusan siswa protes karena tidak puas dengan kepemimpinan kepala sekolah. Diduga pihak kepala sekolah juga sempat terlibat adu fisik dengan seorang guru yang mengawal aksi unjuk rasa siswa. Ratusan siswa kecewa lantaran sekolah belum ada asesmen sehingga dikhawatirkan hilang kesempatan bagi siswa mengikuti seleksi jalur bebas tes masuk perguruan tinggi. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler yang tidak didanai oleh pihak sekolah. Hingga kini SMA Negeri 2 Wangi-Wangi masih diliburkan untuk sementara waktu. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Pemirsa, pengajian di Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh. 2 kelompok massa terlibat bentrokan fisik. Kericuhan terjadi saat pengajian di Desa Pegundan, Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah digelar. Dua kelompok massa yang berbeda pandangan terlibat cekcok hingga berujung saling lempar batu, botol hingga senjata tajam. Sedikitnya 5 orang terluka, termasuk seorang anggota kepolisian.
Hingga kini, aparat masih berjaga di sejumlah titik untuk mencegah bentrokan susulan. Pemda setempat bersama pihak keamanan tengah berupaya meredam konflik itu agar tak meluas. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Petugas pemadam dibantu warga berupaya memadamkan api yang menghanguskan rumah dan 2 kontrakan di Jalan Kartini 5 dalam Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dugaan sementara kebakaran akibat kebocoran tabung gas dari salah satu rumah. Dari keterangan warga, api tiba-tiba membesar dan sempat membuat panik pemilik rumah. Mereka menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2. Sementara itu saat proses pemadaman, petugas terluka akibat tertimpa tembok rumah. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit agar bisa mendapatkan perawatan medis. Kalau yang ini yang asal api ada 1 orang. Pak, itu bangunan sempat roboh katanya Pak ya? Roboh. Nimpa orang nggak Pak? Nimpa lah pemadam sampai korban ada. Tapi nggak luka serius ya? Patah orang itu. Upaya pemadaman sempat terkendala sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran. Api padam setelah petugas mengerahkan 6 unit mobil dan 18 personil ke lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati Anyus melaporkan. Pemirsa, tempat perakitan ponsel ilegal digerebek polisi di ruko Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam seminggu, para pelaku merakit 5.000 ponsel dengan merekondisi perangkat rusak menggunakan suku cadang dari Cina. Petugas mengungkap sindikat penjualan dan pemalsuan ponsel di ruko 3 lantai di perumahan Green Court, Cengkareng. Kasus ini terbongkar berawal dari keluhan masyarakat yang membeli ponsel merek terkenal dengan harga murah secara online. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah 2 tahun merakit ponsel ilegal. Mereka menggunakan suku cadang ponsel rusak asal Cina yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam seminggu, mereka mampu memproduksi 5.100 ponsel rekondisi berbagai merek. Yang dilakukan oleh pedagang ini yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan rekondisi ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang bekas ya. Selain ponsel yang sudah siap jual, dari dalam ruko ini juga ditemukan aksesoris lainnya. Total kerugian negara akibat praktik penjualan ponsel palsu dari lokasi ini mencapai 12 miliar rupiah. Di Jakarta, Miftah Olgani melaporkan.